Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendi Mesa Pertama, NRP 41226033. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal praktikum teknologi sensor dan aktuator. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan driver motor DC burst dengan menggunakan driver motor hybrid transistor BJT dan MOSFET, dan simulasi motor DC burst menggunakan Arduino. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan driver motor hybrid transistor BJT. Oke, kita simulasikan. Nah, pada saat push button 1 ditekan, maka yang terjadi adalah motor bergerak ke arah JW atau searah jarum jam. Mengapa demikian? Dikarenakan arus yang mengalir dari input ini mengalir ke saklar, lalu mengarah ke Q5, lalu mengarah ke Q1, dan arus mengalir ke motor. Oke, kita tekan push button 2. Begitu juga dengan push button 2. Apabila push button 2 ditekan, maka arus yang mengalir dari Q6 dilanjutkan ke Q1, lalu Q2, lalu motor bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu CCW. Dan apabila kedua push button ditekan, maka motor tidak bergerak. Kenapa demikian? Karena dari kedua kutub CW ataupun CCW terdapat arus yang mengalir dengan jumlah voltase yang sama. Dengan begitu, motor akan tetap kembali ke posisi awal atau tidak bergerak sama sekali. Oke, lalu lanjut ke driver motor hybrid menggunakan MOSFET. Oke. Nah, pada saat push button 1 ditekan, maka motor akan bergerak ke arah jarum jam atau JW. Kenapa demikian? Karena arus yang mengarah ke Q26, lalu ke Q25 MOSFET, lalu mengalirkan arus ke motor. Dan apabila push button 2 ditekan, maka motor bergerak ke arah CCW atau berlawanan arah jarum jam. Dikarenakan arus yang mengalir dari Q27 mengalir ke MOSFET Q16, lalu menggerakkan motor. Dan apabila kedua push button ditekan, maka motor tidak akan bergerak atau stuck, dikarenakan kedua kutub terdapat arus yang sama jumlahnya. Oke. Motor perlahan akan tetap. Oke, lalu lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu menggunakan sama seperti tadi, menggunakan MOSFET dengan tipe yang berbeda ya. Oke, kita nyalakan push button 1, motor bergerak melewati Q28, lalu arus mengalir ke arah motor. Dan apabila push button 2 ditekan, maka motor bergerak berlawanan arus jam, yaitu CCW. Dikarenakan arus yang mengalir ke Q29 terus diteruskan ke arah motor. Dan hal tersebut akan sama terjadi pada percobaan berikut sebelumnya, yaitu saat kedua push button ditekan, maka motor akan mati
karena di kedua kutub terdapat arus atau voltase yang sama. Oke, lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu menggunakan menggunakan Arduino, di mana pertama-tama kita akan memerlukan program. Di sini kita menggunakan Visual Studio sebagai pembuat program atau merangkai program. Di sini terdapat integer, yaitu untuk deklarasi input dan outputnya yang nantinya akan kita pakai di alamat Arduino Nano di Proteus. Di sini ada 8, 7, 10, 6, 5, 9 ini sebagai output. Ya. Dan ya, mari kita coba langsung simulasikan saja di sini. Oke, pertama saya akan menjelaskan di sini kita menggunakan potensio sebagai mengatur hambatan atau kecepatan pada motor. Kita menggunakan kedua potensio sebagai RF1 sebagai motor 1, RF2 sebagai motor 2. Lalu di sini juga ada putaran motor left dan right sebagai mengatur putaran pada motor. Oke, lalu kita coba tekan. Dan motor akan bergerak searah jarum jam. Nah, dan ini potensio bisa diatur secara manual saat pada simulasi. Kita mengaturnya secara manual. Ya, kita lihat di sini motor 1 akan terlihat lebih lambat daripada motor 2 ya. Nah, gini. Kenapa demikian? Karena pada motor 1 hambatan yang ada tuh lebih banyak daripada di motor 2. Dan ini kita akan balik lagi. Dan kita akan di sini motor 1 lebih cepat daripada motor 2. Dan ini juga berlaku CCW juga. CW atau searah jarum jam ini berlaku sama. Motor akan lebih cepat dikarenakan hambatan yang di sini lebih besar daripada motor 1. Dan apabila push button ditekan, maka yang terjadi adalah motor akan berhenti. Motor perlahan akan berhenti. Itu dikarenakan dari kedua kutub CW ataupun CCW terdapat arus yang sama. Oke, sekian penjelasan simulasi tentang motor driver menggunakan transistor BJT, MOSFET, dan menggunakan Arduino. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.